Shalom teman-teman Menara Stars, nama saya Benaya. Saya Vino. Kita akan memulai ibadah online kita sekarang. Tapi saya mau kasih tahu, tema kita hari ini adalah kemerdekaan dalam Kristus. Berdoa bagi bangsaku. Selamat beribadah. Teman-teman, sebelum kami memulai ibadah kami hari ini, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah kita. Berkati supaya berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik Menara Stars sudah siap untuk memuji Tuhan? Teacher Ellen sudah siap memuji Tuhan? Siap. Meno sudah siap memuji Tuhan? Kasih sudah siap memuji Tuhan? Yes, Ibu. Teacher Boaz sudah siap memuji Tuhan? Yuk semuanya kita memuji nama Tuhan. Bangkit Indonesiaku. Kami Indonesia bersatu hati berdoa. Kami Indonesia bersatu kita bisa. Setiap pulau, suku dan bahasa memuji Tuhan senantiasa. Bangkit dan datang semua kepadanya. Indonesia kita bisa. Yesus Tuhan atas bangsaku. Indonesia butuh kasih-Mu. Lawan dan pulihkan negeriku. Bangkit Indonesiaku. Kami Indonesia bersatu hati berdoa. Kami Indonesia bersatu kita bisa. Setiap pulau, suku dan bahasa memuji Tuhan senantiasa. Bangkit dan datang semua kepadanya. Indonesia kita bisa. Yesus Tuhan atas bangsaku. Indonesia butuh kasih-Mu. Lawat dan pulihkan negeriku. Bangkit Indonesiaku. Yesus Tuhan atas bangsaku. Indonesia butuh kasih-Mu. Lawat dan pulihkan negeriku. Bangkit Indonesiaku. Bangkit Indonesiaku. Bangkit Indonesiaku. Katakan merdeka. Yuk teman-teman Menara Stars, kita siapkan hati kita. Kita rindu curahan Roh Kudus dalam hidup kita atas bangsa kita Indonesia. Mari dengan sungguh hati kita mau katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami rasakan. Ku rasakan kuasa-Mu
rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh, kami rasakan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran. Mari angkat tangan kita mau katakan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di bangsa kami. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di Indonesia. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di bangsa kami. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di Indonesia. Mujizat terjadi di Indonesia. Mujizat terjadi di Indonesia. Ini kerinduan kami Tuhan. Mujizat terjadi di Indonesia. Teman-teman Menora Stars, hari ini Teacher Yosi ditemani oleh teman-teman kalian, Benaya dan juga Vino. Teacher Yosi mau tanya nih, Vino kalau di rumah suka berdoa nggak? Ya teacher, Iya, kalau berdoa itu berdoa untuk apa saja ya Vino? untuk bangsa kita. Untuk bangsa kita. Wah, hebat. Kalau buat papi, mami, dan teman-teman, Vino doakan nggak? Doakan. Doakan juga. Gimana juga Benaya? Kalau di rumah suka berdoa tidak? Suka teacher, Berdoa untuk apa saja ya Benaya? bangsa. Bangsa Indonesia? Iya, Supaya apa, Ben? supaya bangsa Indonesia diberkati Tuhan. Wah, luar biasa ya teman-teman. Teacher juga nih, kalau di rumah, Teacher Yosi rindu selalu berdoa untuk bangsa kita. Seperti yang kalian tahu, bangsa kita baru saja berulang tahun kan? Yang ke-75 tahun. Ada banyak masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa kita. Namun, kalau kita berdoa senantiasa, pasti seperti doanya Benaya, Tuhan senantiasa memberkati bangsa kita. Teman-teman mau nggak berdoa terus-menerus buat bangsa Indonesia? Mau teacher. Wah, kalau begitu teman-teman di rumah juga ya. Hari ini Teacher Yosi mau undang kita untuk berdoa sungguh-sungguh buat bangsa Indonesia. Yuk, kita satukan hati kita di dalam doa, lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Kami berdoa agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Ada banyak masalah yang sedang dihadapi, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah yang bertahta di tengah-tengah bangsa ini. Engkau yang akan memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang berada dalam bangsa ini, dan mereka senantiasa percaya kepadamu. Dan saat ini Tuhan, kami juga rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa, biarlah firman yang kami dengar pada hari ini meneguhkan hati kami, menguatkan diri kami, memberikan semangat buat kami untuk kami senantiasa peduli dan berdoa bagi bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Teacher Berta, kan kita sekarang mau dengerin Bible lesson kan? Iya dong, Kasih. Kasih udah siap belum dengerin Bible lesson? Siap dong. Wah. Aku nggak sabar. Oh iya? Ya. Wow. Tapi coba nih, Kasih tanya dulu sama teman-teman di rumah, apakah mereka udah siap denger cerita firman Tuhan? Siap dong. Coba Kasih tanya teman-teman di rumah.
Teman-teman di rumah udah siap belum? Wah, lihat tuh Ci. Wow, mereka semua udah siap. Sama seperti Kasih. Kalau gitu, Teacher Berta mau cerita firman Tuhan sekarang ya. Tadi kan kita sudah berdoa sama Teacher Yosi. Nah, Kasih dengerin baik-baik. Jadi, Kasih, ada yang namanya Raja Aram. Dia itu musuhnya orang Israel. Tapi waktu mau perang, rajanya bilang begini, aku akan bawa tentara-tentaraku samperin ke tempat yang deket orang-orang Israel. Wah, aku mau bangun aja kemah-kemah di sana. Jadi nanti diem-diem kalau orang Israel lewat, tiba-tiba pasukan Aramnya keluar deh nyerbu mereka gitu Kasih. Jadi itu dia rahasianya Raja Aram supaya dia menang lawan bangsa Israel. Jadi diem-diem dia berkemah di dekat tempatnya orang Israel. Kalau orang Israel lewat, mereka semua keluar serbu gitu. Tapi tahu nggak Kasih? Tapi harusnya pelan-pelan jalan. Iya, pelan-pelan jalan. Tapi tahu nggak? Lalu pakai timbal kebal gitu. Iya, maunya kayak gitu Raja Aram. Tahu nggak Kasih? Tapi Tuhan kasih tahu dulu sama Nabi Elisa. Jadi Nabi Elisa udah tahu rencana dan rahasianya Raja Aram. Terus ya teman-teman di rumah, Elisa udah kasih peringatan. Kalian jangan lewat-lewat jalan yang itu ya. Nanti kalau kalian lewat di situ, tiba-tiba pasukan Aram keluar serbu kita. Jadi jangan lewat-lewat situ gitu. Nabi Elisa kasih tahu terus. Jadi Lalu pas tadi kan Nabi Elisa datang pelan-pelan lalu bilang jangan lewat sana ya. betul sekali. Terus tahu nggak? Raja Aramnya tunggu. Mana ini orang-orang Israel? Katanya mau lewat sini. Kita udah ngumpet-ngumpet di sini. Kok mereka nggak lewat-lewat? Dia tunggu lagi. Nggak ada yang lewat. Karena orang Israel udah tahu rencananya Raja Aram. Lalu akhirnya tahu nggak Kasih? Raja Aramnya marah sekali. Dia langsung bilang, siapa yang bocorin rahasia aku ya? Kok bisa orang Israel nggak lewat sini? Pasti ada di antara kita yang sudah bocorin rahasia. Terus semuanya bilang, enggak, kami nggak bocorin. Kami nggak kasih tahu orang-orang Israel. Lalu kenapa orang Israel bisa tahu? Kok nggak lewat sini? Nah, orang-orang itu bilang, ini pasti Nabi Elisa, nabinya orang Israel yang kasih tahu mereka. Makanya mereka udah nggak lewat-lewat sini lagi. Wah, Raja Aram langsung marah. Dia bilang gini, oke, kalau gitu kalian cari Nabi Elisa itu ada di mana. Cari sampai ketemu, lalu tangkap dia. Gitu loh Kasih. Terus pasukan Aram mereka cari Nabi Elisa sampai dapat dan ketahuan. Ternyata Nabi Elisa itu ada di Dotan, nama tempatnya. Apa Kasih? Dotan. Betul sekali di Dotan. Tahu nggak Kasih? Mereka udah siap-siap tangkap Nabi Elisa. Mereka semua bawa kereta kuda, bawa pasukan tentara yang besar sekali. Dia kelilingin tempatnya Nabi Elisa. Lalu waktu tentara datang dikepung begitu, Nabi Elisa kan punya pembantu tuh. Dia bilang gini, Tuan, itu lihat keluar tuh. Wow, tentara banyak sekali. Pasukan berkuda sudah mengepung kita. Hah, masa sih? Lalu Nabi Elisanya lihat keluar. Wow,
kita sudah dikepung gitu loh kasih. Terus aduh kita gimana nih Tuhan? Aduh kita bisa celaka nih, kita bisa mati. Mereka pasukannya banyak sekali. Lalu Nabi Elisa bilang gini, jangan takut sebab yang menyertai kita lebih banyak dari mereka semua. Tahu nggak kasih siapa? Hah? Yesus. Tuhan Yesus ternyata kirim pasukan tentara malaikat untuk sertai Nabi Elisa. Tapi pembantunya Nabi Elisa nggak bisa lihat mana yang menyertai kita yang besar mana. Nabi Elisa bilang gini, dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, bukain matanya pembantuku ini supaya dia bisa lihat. Tiba-tiba Tuhan dengar loh doanya Nabi Elisa. Tiba-tiba pembantunya Nabi Elisa ngelihat, wow, di atas gunung ada pasukan berkuda, kereta berapi, tentara yang besar sekali. Wow, luar biasa ya. Itu karena apa kasih? Karena Tuhan Yesus. Iya, karena Nabi Elisa berdoa. Tuhan langsung jawab, Tuhan langsung tolong. Terus waktu aduh gimana ini? Waktu pasukan Aramnya maju mau serbu Nabi Elisa, tiba-tiba terus Nabi Elisanya berdoa lagi kasih. Dia berdoa lagi bilang sama Tuhan gini, Tuhan tolong butakan mata mereka semua pasukan Aram ini. Lalu apa yang terjadi? Pasukannya jadi nggak bisa lihat, semuanya buta karena Nabi Elisa berdoa. Waktu Nabi Elisa berdoa, bener loh Tuhan jawab, mereka semua buta nggak bisa lihat. Pas dia berdoa, dia stop dulu. Dia maju tapi stop dulu majunya. Iya, karena lagi berdoa, Nabi Elisa doanya dijawab. Waktu mereka mau maju, aduh nggak bisa lihat nih. Aduh ini siapa ya? Dia pegang-pegang, ini siapa ya gitu. Terus Nabi Elisa bilang gini, hai, bukan di sini tempatnya pasukan tentara Israel. Ayo semuanya ikutin saya, aku tunjukin jalannya. Terus Nabi Elisa bawa deh pasukan Aram, musuhnya orang Israel itu. Dia bawa ke tempat namanya Samaria. Di sana waktu udah nyampe Samaria, Nabi Elisa berdoa lagi. Tuhan Yesus, bukakan mata mereka. Ya? Berarti stop lagi. Iya, stop lagi di Samaria. Terus Nabi Elisa berdoa, Tuhan, bukakan mata mereka. Tiba-tiba Tuhan dengar doanya Nabi Elisa. Lalu pasukan Aram matanya bisa melihat lagi. Waktu mereka lihat, mereka kaget loh kasih. Kenapa? Karena loh kok sekarang sudah ada di Samaria. Waduh, ini kan tempatnya Raja Israel. Wah, gimana ini? Pasukan Israel banyak. Ini tempatnya Raja Israel. Waduh, apa yang terjadi sama kita? Wah, Raja Israel langsung lihat. Wah, pasukan Aram sudah ada di tempatku. Mereka pasti kalah karena mereka akan jadi tawanan kita. Lalu Raja Israel tanya sama Nabi Elisa, Elisa, apa yang harus diperbuat? Apakah kita akan bunuh mereka? Tahu nggak kasih? Kata Nabi Elisa gini, jangan bunuh mereka. Wah, baik ya Nabi Elisa ya. Lalu Nabi Elisa bilang gini, jangan dibunuh. Lalu diapain? Kata Raja Israel, kasih mereka makan dan minum. Hah? Malah disuruh kasih makan dan minum loh musuhnya. Baik sekali ya Nabi Elisa. Akhirnya pasukan Aram makan. Kalau makan dia lagi kelaparan, gimana kasih makannya?
Makannya cepet-cepet gitu ya? Soalnya lagi kelaparan. Lalu mereka minum juga, disediain makan yang enak, disediain minuman, mereka makan dan minum. Nah, lalu selesai mereka makan dan minum, betul loh kata Nabi Elisa. Nah, mereka pasti biarkan mereka pulang aja. Mereka pasti tidak akan berani ganggu-ganggu kita lagi. Dan benar loh kasih, sejak itu tentara Aram udah nggak berani lagi ganggu-ganggu bangsa Israel. Dan nggak pernah lewat perbatasan Israel lagi. Nah, selamat semua pasukan Israel. Karena apa? Karena Nabi Elisa suka berdoa. Yes, karena Nabi Elisa suka berdoa buat bangsanya. Seperti yang tadi Teacher Yosi omongin tuh, kita semua juga bisa menolong bangsa kita ya kasih. Iya. Dengan cara Berdoa. Nah, teman-teman dengarkan yang kasih bilang, kita bisa menolong bangsa kita. Semua masalah yang bangsa kita sedang hadapi, kita bisa tolong seperti Nabi Elisa tolong. Dengan cara apa kasih? Berdoa. Yes, berdoa. Hai teman-teman Menastars, hari ini aku mau kasih tahu kami MP minggu depan. Yakobus 5 ayat 16b. Dua orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sekali lagi ya, Yakobus 5 ayat 16b. Dua orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jangan lupa hafalin ya, bye-bye. Nah, adik-adik Menora Stars, activity challenge kita untuk minggu ini adalah berdoa bagi bangsa dan negara. Tadi kan adik-adik sudah melihat dan mendengar Teacher Yosi berdoa. Activity challenge-nya adalah adik-adik berdoa untuk bangsa dan negara dan direkam oleh papa mama. Tidak perlu ditulis, doanya biasa saja seperti adik-adik memang sedang berdoa kepada Tuhan tentang hal-hal biasa, namun pokok doanya tentang bangsa dan negara. Dikumpulkan paling lambat hari Selasa jam 5 sore kepada Teacher Heli. Tuhan Yesus memberkati. Wow, ternyata dengan berdoa kita bisa mengubah bangsa kita menjadi lebih baik. Seperti Elisa yang berdoa bagi negaranya, maka adik-adik dimanapun Anda berada, ayo mulai rajin berdoa buat bangsa Indonesia kita. Haleluya, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur untuk berkat firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kepada kami untuk rajin dalam berdoa, bahkan mendoakan kota kami, mendoakan negara kami, bangsa kami Indonesia. Kami berdoa supaya bangsa Indonesia senantiasa dalam perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan, biar bangsa ini ada kedamaian, juga diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar Engkau yang memberkati adik-adik Menora Stars dimanapun mereka berada. Tuhan yang memberkati orang tuanya, bahkan pekerjaan daripada orang tua adik-adik Menora Stars. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menerima berkat Tuhan yang sempurna. Siapkan hati adik-adik terima berkat Tuhan dari Bapa yang baik lewat Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib menebus dosa kita semuanya dan memberikan Roh Kudus ke dalam hati kita, menyertai kita semuanya mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman Menora Stars, hari ini Bible Lesson mengingatkan kita supaya kita sebagai anak-anak di bangsa Indonesia semuanya harus rajin berdoa supaya Indonesia selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Benaya mau berdoa nggak terus-menerus buat Indonesia? Iya. Wah, hebat. Kalau Vino gimana? Iya. Jangan lupa ya, gimana dengan adik-adik di rumah? Jangan lupa berdoa untuk Indonesia selalu ya. Kita bertemu di MSO minggu depan. Tuhan Yesus
memberkati. Bye.